Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini tadi barusan unboxing teman-teman, raket Blade X 700. Ini raket teman-teman, warnanya terus desainnya serius keren teman-teman. Jadi kita mulai dari sini dulu ya. Capnya seperti ini cap high endnya Li-Ning sebelum diganti jadi merah putih ya. Sebenarnya itu subjektif ya, masalah warna desain itu subjektif, tapi kalau saya boleh memberi saran, lebih baik dipertahankan cap seperti ini ya. Atau kalau nggak mau dibeda-bedakan kelasnya, dulu kan ada ya low entry, terus middle-nya agak naik lagi, uh, middle high end, terus baru high end. Yang low entry itu kan putih, terus yang di atas 500 sampai 1 juta itu yang aku tahu ya, yang saya tahu itu hitam, tapi hitamnya nggak seperti ini, terus merah gold, terus yang termahalnya itu seperti ini. Jadi raket ini termasuk raket high end teman-teman. Di sini tertulis softnya sedikit mengarah ke hard. Ini sih barcode-nya belum saya cek, tapi saya yakinlah dengan toko ini karena kebetulan toko ini sudah termasuk YouTuber juga, dan saya yakin toko ini menjual barang produk asli ori. Langsung saja shaftnya di sini tuh tertulis ACC LE Attack ya, nggak tahu saya maksudnya apa. Nah ini teman-teman, Blade X 700, terus di sini tertulis 6,8 hard flexible shaft. Yang saya rasakan ya teman-teman ya, walaupun di sini tadi tertulisnya mengarah ke hard, yang saya rasakan ini kan, kalau ini kan lebih mendekati hard ya, tertulisnya lah hard. Kalau mungkin diumpamakan 0 sampai 10, ini 0 untuk soft, 10 untuk hard. Mungkin ini lebih ke, kalau ngelihat gambar ini ya, mungkin lebih mengarah ke 8,5 atau 9. Cuman yang saya rasakan ini nilainya cuman medium, sedikit lebih setif dari medium. Dan medium-mediumnya Li-Ning kalau dibandingkan dengan Yonex itu, sepengalaman saya punya raket Yonex sedikit kaku, walaupun sama-sama medium dengan Li-Ning, tapi itu subjektif ya. Kalau mau diuji mungkin ada pengujian tersendiri, tapi itu pengalaman saya. Jadi ini tuh seperti ke mediumnya Yonex kalau saya berpendapat pribadi ya. Dan kalau diumpamakan 0 sampai 10, ini lebih ke 5,5 sampai 6. Jadi di atas medium. Kalau 0 itu fleksibel, hard itu 10, dan medium itu benar-benar 5, maka ini ke 5,5 sampai 6,5 lah antara itu. Jadi masih sangat-sangat ramah. Apalagi saya beli ini 5UG6. Terus seperti ini teman-teman, coraknya keren banget asli ini. Kalau saya lihat Gregoria Mariska, kalau teman-teman fokus pada raketnya, Grego itu masih nyaman pakai raket ini, belum ganti. Kalau Ginting sama Jojo sudah ganti darinya Tektonik sama Aeronaut ke X-Force, tapi kalau Grego ini setahu saya masih pakai raket ini. Ini jadi ada cekungan seperti ini, mungkin untuk mengurangi aerodinamis ya, mungkin ya, di raketnya. Terus di sini tuh raketnya, kalau saya bilang ini sedikit compact teman-teman. Tapi teman-teman kalau pemula mungkin ini tuh masih oke teman-teman. Dan sejujurnya kalau teman-teman sudah bermain badminton dengan rajin ya, seminggu 2 kali dan sudah lebih dari 2 tahun, saya yakin teman-teman naik kelas dan akan lebih senang memakai raket compact daripada raket yang lebar, terutama kalau teman-teman suka drive dan smash. Saya yakin seperti itu. Hanya masalah
hanya masalah feel aja, mungkin awal-awal mungkin miss hit atau apa, tapi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan raket compact pasti nggak pengen dapat raket yang lebar. Di sini tertulis SM hit like ya, terus HD di sini tertulis HDF shock absorption system, terus apalagi grommetnya kurang lebih tadi saya hitung 76 teman-teman. Mungkin itu ya teman-teman ya. Ini tadi sudah saya coba dan swingnya sangat-sangat cepat. Ini saya punya raket dari sekian yang saya tahu ini raket paling cepat, karena kebetulan ini 5U ya, dan blade X itu cenderung memang kalau di cleaning itu ya, expose itu untuk power, Halbertech itu lebih ke all round ya. Kalau blade X ini lebih ke headlight, memang dibuat raket speed niatnya, dan kebetulan saya memang ngambil 5U G6 jadi sedikit hit heavy. Nanti kita ukur insya Allah, tapi saya tanya ke penjualnya, ini BP nya 298. Kenapa saya ngambil 5U G6 teman-teman? Jadi saya sudah punya raket 3U, 4U, dan juga 5U juga saya punya. Kadang-kadang kalau kita main latihan atau sparring atau pertandingan, kalau teman-teman ikut ya, pertandingan internal atau apa gitu ya, kadang-kadang kita itu kan nggak tahu ya lawan kita itu seperti apa kadang-kadang. Nah, kalau main game pertama gitu, 5, 6, 7 poin pertama atau 10 poin pertama, biasanya saya pakai raket cenderungnya 4U kebanyakan. Lah, di situ kita sudah mulai bisa menganalisa kalau teman-teman memang merasa musuhnya tipikal speed. Nah, saya siapkan raket 5U tapi yang hit heavy, yang masih berpower untuk bisa mengikuti gaya permainan mereka. Kalau teman-teman suka musuhnya bermain flashing, kontrol, maka teman-teman harus punya raket 4U yang ininya itu frame-nya itu cenderung lebar, yang memang khusus untuk kontrol, seperti mungkin kalau di Yonex ya, Art Saber, Astrok 77 Pro itu masih raket kontrol yang enak, itu power yang enak. Terus kalau di Lining mungkin ke seperti Halbertech, seperti Tectonic gitu, itu raket-raket all round yang kontrolnya enak dan juga masih ada power. Jadi kalau teman-teman katakan memang pecinta satu tipe raket, kalau memang sudah menguasai dan yakin dengan raket itu, ketemu tipikal pemain seperti apa aja, nggak ada masalah kalau memang teman-teman memang sudah ready banget. Tapi kalau saya pribadi, misalnya itu sparring atau pertandingan, saya siapkan 2 raket. Jadi kalau memang tipikal musuhnya ngedrive, saya biasanya pakai raket 5U yang tipikalnya hit heavy dan shaftnya juga medium stiff. Tapi kalau tipikal permainan mereka adalah kontrol, smash, gebuk, saya biasanya pakai 4 kontrol juga atau mengimbangi juga, biasanya seperti itu. Tinggal mengikuti gaya permainan musuh aja. Dan raket 5U tuh nggak buruk loh teman-teman, asal teman-teman skillnya ada dan terbiasa. 5U tuh smashnya juga kencang, dan saya juga membuktikan ya, ini menurut saya pribadi ya, bisa jadi mungkin beda ya. Itu aja teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.